Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang elektrokimia. Lebih tepatnya materi tentang sel volta atau sel galvani. Dan sebelum memulai pembelajaran, kalian jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Kemudian untuk absensi, linknya sudah saya bagikan di grup WhatsApp. Untuk pembelajaran online kali ini, saya harapkan tidak menurunkan kualitas semangat belajar kalian terhadap kimia ya. Pokoknya semangat terus belajarnya. Untuk pembelajaran kali ini, saya harapkan siswa dapat memenuhi beberapa tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, siswa mampu mendefinisikan sel volta. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan cara kerja dari sel volta. Dan yang ketiga, siswa mampu menentukan potensial sel standar. Di sini ada dua buah gambar. Nah, yang pertama ada aki. Aki adalah suatu jenis baterai yang banyak digunakan untuk kendaraan, baik mobil maupun motor. Salah satu fungsi dari aki adalah untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk energi kimia. Dan yang kedua ada baterai kering. Nah, baterai kering ini sering kita jumpai dan biasanya itu digunakan untuk tape recorder, jam dinding, remote, senter, dan lain sebagainya. Jadi, apa itu sel volta? Nah, dalam ilmu kimia ada yang disebut sebagai elektrokimia. Elektrokimia ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu sel volta dan elektrolisis. Jadi, sel volta adalah jenis sel elektrokimia yang mengubah reaksi kimia menjadi energi listrik. Pembahasan selanjutnya, kita akan belajar tentang susunan sel volta. Yang pertama, ada yang disebut sebagai elektroda. Elektroda ini terdiri atas anoda yang bermuatan negatif dan mengalami reaksi oksidasi. Kemudian ada katoda yang bermuatan positif dan mengalami reaksi reduksi. Kalian masih ingat kan ya? Reaksi oksidasi reduksi yang sudah kalian terima di kelas 11. Untuk membantu mengingat tentang konsep dari anoda dan katoda, di sini saya menyiapkan singkatan yaitu kapan yang berarti katoda positif dan anoda negatif, kemudian ada krau yang berarti sebagai katoda mengalami reduksi dan anoda mengalami oksidasi. Kutub negatif dan kutub positif pada sel volta itu dihubungkan oleh suatu kawat yang tersambung ke dalam voltmeter, yang mana aliran listriknya itu bergerak dari anode menuju katode. Elektron yang mengalir pada kawat tersebut akan terdeteksi oleh voltmeter dan dihasilkan sebuah angka sebagai tanda bahwa adanya aliran elektron yang terjadi. Yang kedua, ada jembatan garam. Nah, jembatan garam ini merupakan suatu pipa yang menghubungkan antara tabung satu dengan tabung lainnya. Jembatan garam ini biasanya berisikan sebuah agar-agar yang ditambahkan garam. Kemudian yang terakhir ada larutan elektrolit. Nah, larutan elektrolit ini adalah suatu larutan yang dapat menghantarkan listrik. Lalu, bagaimana cara kerja dari sel volta? Di sini ada dua buah tabung yang masing-masing berisikan larutan elektrolit. Pada tabung pertama itu berisikan larutan ZnSO4. Larutan ZnSO4 ini akan terurai menjadi Zn2+ dan SO4 2-. Kemudian pada tabung satunya lagi berisikan larutan CuSO4 yang akan terurai menjadi ion Cu2+ dan SO4 2-. Untuk menghubungkan antara tabung 1 dengan tabung 2 itu ada yang disebut sebagai jembatan garam. Nah, jembatan garam ini berfungsi sebagai penghalang atau penghambat supaya kedua larutan tidak saling bercampur, akan tetapi tidak dapat menghalangi atau menghambat reaksi ion antara keduanya. Nah, untuk garam yang digunakan di sini ada NaCl, yang mana NaCl ini akan terurai menjadi Na+ dan Cl-. Lalu untuk elektrodanya sendiri di sini ada logam Zn yang berperan sebagai anoda dan logam Cu yang berperan sebagai katoda. Logam Zn memiliki
memiliki sifat yang lebih aktif daripada logam Cu, sehingga logam Zn akan mengalami oksidasi atau pelepasan elektron menjadi Zn2+ dan 2 elektron. Nah, ketika 2 elektron ini terlepas dari Zn, maka akan mengalir melalui kawat dan akan sampai pada logam Cu. Ketika logam Cu ini menerima 2 elektron yang disumbangkan dari Zn, maka logam Cu ini akan mengalami reduksi. Pada saat reaksi tersebut berlangsung, larutan ZnSO4 itu akan mengalami kelebihan muatan positif pada Zn2+. Nah, pada saat yang bersamaan, dalam larutan CuSO4 itu akan terjadi kelebihan muatan ion negatif pada SO4-2-. Karena larutan ZnSO4 mengalami kelebihan muatan positif pada ion Zn2+, maka mengakibatkan ion Cl- pada jembatan garam itu bermigrasi ke dalam larutan ZnSO4. Sedangkan ion Na+ itu akan bermigrasi ke dalam larutan CuSO4. Nah, hal ini terjadi supaya larutan tetap netral. Akibat reaksi oksidasi pada anode, logam Zn semakin lama itu akan semakin menipis dan terkikis. Sedangkan pada logam Cu yang bertindak sebagai katode dan mengalami reaksi reduksi, semakin lama itu akan semakin menebal. Berdasarkan cara kerja dari sel volta tersebut, maka dihasilkan suatu reaksi di anode, yaitu reaksi oksidasi dari Zn menjadi Zn2+ dan melepaskan 2 elektron. Kemudian pada katode, logam Cu itu terreduksi menjadi Cu2+ dan 2 elektron. Kedua reaksi tersebut kemudian disetarakan sehingga elektron pada anode dan katode itu dapat dihilangkan. Reaksi akhir dapat dihasilkan Zn plus Cu2+ menjadi Cu plus Zn2+. Reaksi tersebut dapat dinyatakan juga dalam notasi sel, yang mana rumusnya adalah anode garis 1 ion double garis ion garis 1 katode. Nah, double garis ini diibaratkan sebagai jembatan garam, sehingga dapat dihasilkan notasi selnya sebagai berikut. Zn garis 1 Zn2+ double garis Cu garis 1 dan Cu2+. Aliran elektron yang terjadi dari logam Zn menuju Cu itu mengakibatkan perbedaan rapatan muatan yang menyebabkan beda potensial listrik antara Zn dan Cu. Nah, inilah yang dinamakan sebagai potensial sel atau dilambangkan sebagai E-sel. Namun, apabila konsentrasi ion masing-masing itu berada dalam 1 molar, kemudian ada tekanan 1 atm dan suhu 25 derajat, atau dengan kata lain pada keadaan standar, maka disebut sebagai potensial sel standar atau E0 sel. Oke, cukupkan sekian untuk pembelajaran kali ini. Gimana? Masih ada yang bingung? Sudah paham ya? Jika ada yang masih bingung, bisa kalian tanyakan di grup. Nanti akan saya cek dan saya coba jawab. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.